Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Septina Putri dengan NIM 25 18 14 20 11 091. Saya dari Prodi S1 Perawatan kelas C. Saya akan menjelaskan pemikiran Bapak Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi bangsa dan umat saat ini. Bapak Muhammad Natsir lahir di Alang Panjang, Sumatera Barat pada tahun 1908. Sejak usia muda, beliau dikenal sebagai sosok yang memiliki kecerdasan tinggi dan semangat belajar yang kuat. Bapak Muhammad Natsir menempuh pendidikan agama dan pendidikan umum secara seimbang, sehingga membentuk pola pikir yang luas, rasional, dan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Latar belakang pendidikan inilah yang kemudian membentuk Bapak Muhammad Natsir sebagai seorang intelektual Muslim yang mampu berdialog dengan pemikiran modern tanpa kehilangan identitas keislamannya. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, Bapak Muhammad Natsir pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia pada tahun 1950 hingga 1951. Jabatan tersebut dijalankannya dengan penuh kesederhanaan dan tanggung jawab, mencerminkan kepribadian beliau yang jujur dan amanah. Salah satu kontribusi terbesar Bapak Muhammad Natsir bagi bangsa Indonesia adalah gagasannya yang dikenal sebagai Mosi Integral Natsir. Pada masa itu, Indonesia berada dalam kondisi terpecah akibat sistem negara federal. Melalui pendekatan konstitusional dan musyawarah, Bapak Muhammad Natsir mengembalikan Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pemikiran Bapak Muhammad Natsir sangat menjunjung tinggi persatuan bangsa dan menolak segala bentuk perpecahan yang dapat melemahkan negara. Selain aktif di pemerintahan, Bapak Muhammad Natsir juga berperan besar dalam dakwah dan pendidikan Islam melalui pendirian Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang bertujuan membina umat agar memiliki pemahaman Islam yang benar dan moderat. Dengan pemikirannya tentang bangsa, Bapak Muhammad Natsir memandang bahwa Islam dan negara tidak dapat dipisahkan secara mutlak. Menurut beliau, Islam bukan hanya agama yang mengatur ibadah ritual semata, tetapi juga merupakan pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan sesama dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Namun demikian, Bapak Muhammad Natsir tidak memaksakan bentuk negara Islam secara formal. Yang lebih beliau tekankan adalah penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap rakyat harus menjadi dasar utama dalam menjalankan pemerintahan. Dengan demikian, negara dapat berjalan secara adil dan bermartabat tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi yang kebangsaan. Pemikiran Bapak Muhammad Natsir tentang hubungan Islam dan negara memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Di tengah berbagai permasalahannya seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin. Nilai-nilai Islam yang menekankan integritas dan tanggung jawab sangat dibutuhkan. Bapak Muhammad Natsir menegaskan bahwa kekuasaan bukanlah sarana untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran moral. Jika nilai-nilai ini benar diterapkan, maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan berjalan lebih adil dan berpihak pada kepentingan rakyat. Selain itu, Bapak Muhammad Natsir juga menekankan pentingnya persatuan dan keutuhan bangsa. Menurut beliau, persatuan merupakan syarat utama bagi terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Bangsa yang terpecah belah akan mudah dipengaruhi oleh kepentingan luar dan sulit untuk maju. Bapak Muhammad Natsir menyadari bahwa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Oleh karena itu, perbedaan tersebut harus disikapi dengan sikap saling menghargai dan toleransi, bukan dijadikan alasan untuk saling bermusuhan. Pemikiran tentang persatuan bangsa ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Di era media sosial dan kebebasan berpendapat, perbedaan pandangan politik dan agama seringkali memicu konflik dan perpecahan di tengah masyarakat. Bapak Muhammad Natsir mengajarkan bahwa perbedaan adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari, namun harus dikelola dengan bijaksana melalui dialog dan musyawarah.
Dengan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, kesatuan dan keharmonisan masyarakat dapat terjaga. Dalam pandangannya mengenai demokrasi, Bapak Muhammad Natsir mendukung penerapan sistem demokrasi. Namun beliau menegaskan bahwa demokrasi harus dijalankan dengan landasan moral dan etika. Demokrasi tidak boleh hanya dipahami sebagai kebebasan tanpa batas, tapi harus diiringi dengan tanggung jawab moral. Menurut Bapak Muhammad Natsir, demokrasi yang dilandasi nilai moral hanya akan melahirkan pemimpin yang mementingkan kekuasaan dan mengabaikan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, setiap proses demokrasi harus dijalankan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Pemikiran ini sangat relevan dengan kondisi demokrasi modern yang sering diwarnai praktik politik uang, manipulasi suara, dan penyebaran informasi palsu. Bapak Muhammad Natsir mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan, sehingga mampu menghasilkan pemimpin yang benar-benar amanah dan peduli terhadap rakyat. Selain pemikirannya tentang bangsa, Bapak Muhammad Natsir juga memiliki perhatian besar terhadap kondisi umat Islam. Salah satu fokus utama beliau adalah pendidikan. Bapak Muhammad Natsir meyakini bahwa umat Islam tidak akan bangkit dan maju tanpa ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan umat. Menurut beliau, pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang mampu mengintegritaskan ilmu agama dan ilmu umum. Dengan pendidikan seperti ini, umat Islam tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki akhlak yang baik dan keimanan yang kuat. Pemikiran tentang pendidikan ini sangat relevan dengan kondisi umat Islam saat ini, khususnya di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Umat Islam dituntut untuk mampu bersaing di tingkat global, namun tetap harus menjaga nilai-nilai keislaman. Konsep pendidikan integral yang ditawarkan oleh Bapak Muhammad Natsir dapat menjadi solusi agar umat Islam tidak tertinggal secara intelektual sekaligus tidak kehilangan identitas keagamannya. Dalam bidang dakwah, Bapak Muhammad Natsir menekankan pentingnya pendekatan yang bijaksana, santun, dan nasional. Beliau berpandangan bahwa dakwah harus dilakukan dengan cara yang penuh hikmah dan dialog, bukan dengan paksaan atau kekerasan. Dakwah yang keras dan ekstrim justru akan merusak citra Islam dan memecah belah umat. Oleh karena itu, Bapak Muhammad Natsir menolak segala bentuk radikalisme yang mengatasnamakan agama. Pemikiran dakwah Bapak Muhammad Natsir sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana masih muncul paham ekstrim dan intoleran dalam kehidupan beragama. Dengan pendekatan dakwah yang moderat dan menyejukkan, Islam dapat benar-benar tampil sebagai agama rahmatan lil alamin yang membawa kedamaian dan persatuan bagi seluruh umat manusia. Selain itu, Bapak Muhammad Natsir juga menekankan pentingnya kemandirian umat. Menurut beliau, umat Islam harus mandiri secara ekonomi, pendidikan, dan pemikiran agar tidak bergantung pada pihak lain. Kemandirian ini sangat penting untuk menjaga martabat umat dan memungkinkan umat Islam berkontribusi secara positif bagi bangsa dan negara. Umat yang mandiri akan lebih mampu menghadapi tantangan zaman dan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan asing. Pemikiran tentang kemandirian umat ini sangat relevan dengan kondisi global saat ini, di mana persaingan ekonomi dan pengaruh budaya asing semakin kuat. Umat Islam dituntut untuk menjadi umat yang produktif, kreatif, dan berdaya saing tinggi tanpa kehilangan nilai-nilai moral dan spiritual. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Bapak Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat memiliki relevansi yang sangat kuat dan kondisi Indonesia saat ini. Nilai-nilai Islam sebagai dasar moral kehidupan berbangsa, pentingnya persatuan dan keutuhan nasional, demokrasi yang bermoral, pendidikan yang seimbang antara iman dan ilmu, dakwah yang tepat, serta kemandirian umat merupakan gagasan-gagasan yang masih sangat dibutuhkan hingga saat ini. Bapak Muhammad Natsir telah menunjukkan bahwa agama, nasionalisme, dan intelektualitas dapat berjalan seiring demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan umat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.